Bagaimana kabarnya saudara? Apa kabar ini? Apa kabar? Halo, kok diem semuanya? Wah ini kalau model perkuliahan semacam ini mending nggak usah kuliah deh ya. Kita kuliah santai aja. Kalau saya tanya ya jawab. Karena apa? Saya takutnya itu kalian itu tidur. Ya kuliah boleh sambil tiduran itu boleh, sambil ya sambil santai itu boleh gitu ya. Tapi jangan tidur. Nanti saya ngomong sendiri gitu ya. Sebentar ini kok salah. Nggak harus apa kamera juga nggak harus dinyalakan. Terserah nggak apa-apa kamera dimatikan nggak apa-apa. Yang penting jangan tidur. Intinya itu saja ya. Baik, Alip, gimana kabarnya Alip? Baik, Pak. Sudah bosen pasti ya kuliah online ya Lip ya. Gimana, Pak? Sudah bosen kuliah online ya. Apa pengen kuliah online aja terus? Udah bosen, Pak. Udah bosen ya. Rumah tuh. Eh, sambil kerja, Pak. Oh sambil Saat kerja. ini. Kerja apa, Rido? Bikin vektor, Pak. Oh bikin vektor. Oh iya. Anu ya berarti ya kayak semacam freelance gitu. Ya Iya, Pak. intinya kalian bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk membantu kalian agar nanti kalian bisa memahami apa keinginan klien dengan baik. Itu dibutuhkan pemahaman, apresiasi. Ketika kalian punya cara untuk mengapresiasi, kalian bisa sedikit banyak membaca karya kalian, mengapresiasi karya kalian atau mengapresiasi karya orang, sehingga kalian akan dimudahkan dalam proses pekerjaan kalian. Kita mulai pada perkuliahan kedua ya. Kemarin sudah diisi oleh Pak Muji. Jadi perkuliahan kedua ini mulai perkuliahan kedua sampai nanti terakhir itu saya gitu ya, sampai UTS, maaf, sampai UTS di saya. Nanti kebalikan, rombel satunya dari UTS sampai UAS itu nanti saya yang handle. Nah, perkuliahan kita adalah apresiasi dan kritik seni rupa. Ya, ada yang tahu apresiasi itu apa? Yuk, yang bisa menjawab apresiasi. Bentuk penghargaan, Pak. Betul, apresiasi adalah bentuk penghargaan. Kemarin mungkin sudah dijelaskan Pak Muji ya. Jadi sebenarnya apresiasi itu adalah kesadaran terhadap nilai seni budaya. Itu apresiasi seni gitu ya. Ketika misalkan ya Alip Alip itu melihat Erna, terus kalau di kuliah itu di apa namanya di Zoom itu nggak ngeliatin dosennya, tapi yang di yang di apa yang dilihat itu yang dilihat besar itu ya, terus gitu. Nah itu namanya apa? Itu namanya mengapresiasi bukan? Ya. Misalkan Ridho itu Ridho itu lebih suka ngelihat Erna daripada ngelihat dosennya. Ya jelas sih ya, om cowok lebih suka lihat cewek daripada lihat cowok. Maksudnya gini, kan biasanya dosennya itu wajahnya itu paling dominan gitu, karena lebih sering berbicara gitu ya. Nah tapi sengaja nih Ridho buka Erna, dibikin yang besar itu si Erna itu. Nah gitu kan, sengaja digituin. Dulu oke terus.
Erna dolanan pensil didelokke gitu kan. Terus Erna dikongkon ibune didelokke, oke terus gitu ya. Itu mengapresiasi apa bukan? Ayo, halo. Sepertinya belum, Mbak, karena itu bukan yang. Betul, itu belum mengapresiasi, hanya melihat. Tapi ketika Ridho sudah mengatakan dalam hatinya, ya perempuan kok cantik sekali, kok baik sekali, ya itu sudah mengapresiasi. Gitu ya, paham ya? Nah, jadi ketika Anda hanya melihat dan belum mengatakan sesuatu, itu belum mengapresiasi. Tapi katakan sesuatu sampai orang itu dengar, itu namanya mengapresiasi. Gitu ya. Jadi mengapresiasi itu lebih ke tindakan yang orang itu tahu. Misalkan Anda nonton pameran, nonton di depan karyanya Rizal. Saya misalkan nonton di depan karyanya Rizal, terus nonton di depan karyanya Rizal. Saya nggak ngomong apa-apa. Kira-kira saya sudah mengapresiasi apa belum? Belum. Belum ya. Jadi saya sudah sebenarnya. Saya sudah mengapresiasi. Apresiasi saya itu saya lakukan, bukan saya katakan. Gitu ya. Misalkan ketika saya lihat kayak gini, kira-kira karyanya jelek apa bagus? Jelek. Jelek. Gitu ya. Kalau saya lihat karyanya Rizal kemudian saya seperti ini, berarti karyanya bagus. Nah, itu akan dilakukan dengan gerakan, tidak harus juga dilakukan tulisan gitu ya. Jadi terserah, Anda bisa menggunakan tulisan, bisa menggunakan gerakan, bisa menggunakan kata-kata atau vokal atau oral, bisa menggunakan itu, atau ekspresi, bisa ekspresi. Nah, itu tadi apresiasi. Jadi apresiasi sebenarnya jika apresiasi seni rupa ya, jika diartikan secara khusus artinya adalah proses interaksi ya yang sadar, diingat-ingat ya, proses interaksi sadar berupa tanggapan, terserah tanggapan itu tertulis, lisan atau batin, pribadi seseorang atau kelompok pada suatu nilai. Ya, karena ini seni rupa maka khususnya. Nah, kritik yang minim seperti tanggapan ya, seperti bentuk positif atau negatifnya itu dilakukan oleh orang awam. Maksudnya orang awam itu seringkali berikan kritik yang minim tanggapannya atau apresiasi yang misalkan ada orang ngamen, ada orang awam yang misalkan ini ada lagunya bagus gitu, orangnya puitis, tapi karena orang itu orang pengamen mengapresiasi dengan uang paling mentok 5.000 gitu ya. Ya 10.000 lah paling mentok 10.000. Karena apa? Karena dia hanya pengamen jalan. Tapi ketika kalian misalkan konsernya Katy Perry saja dulu, itu Katy Perry itu konsernya kalau tidak salah yang tiket yang biasa itu harganya 2 jutaan. Ya, harganya 2 juta. Berarti mengapresiasi Katy Perry tinggi, mengapresiasi orang bisa juga dengan nilai rupiah ya, nilai angka bun, nilai sawah boleh. Nah, itu yang namanya mengapresiasi. Nah, ketika saya ngajar kemudian Anda memperhatikan saya, bertanya kepada saya atau mengkomentari apa yang saya ajarkan, itu namanya Anda juga melakukan. Anda mengapresiasi saya sebagai pengajar, maka saya juga akan mengapresiasi Anda sebagai pelajar. Sebenarnya as simple as that.
gitu ya. Perkuliahan itu intinya juga saling mengapresiasi. Ketika misalkan Anda diajar oleh dosen tertentu, Anda tidur, ketikanya di halo 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 ini di mana, nggak denger gitu ya, karena tidur itu ada. Benar, Pak. Mau mengatakan salah yo piye aku yo sering lakoni gitu ya. Mau mengatakan bener yo nanti saya kok nilainya nanti jadi jelek misalkan kayak gitu. Tapi iya bener, karena dosen melakukan bentuk apresiasi gitu ya. Anda mengerjakan tugas tugas Anda tepat waktu ya, kemudian tepat waktu, kemudian Anda selalu berangkat perkuliahan. Tapi bilalah tugas Anda itu nilainya jelek, misalkan dosen itu membantu Anda, kira-kira itu bentuk apresiasi atau bukan? Iya, Pak. Ya gitu ya Ridho ya. Jadi terkadang penilaiannya itu tidak terlalu objektif, bahkan condong ke subjektif. Cuman yang namanya dosen itu pengennya itu mahasiswanya, anak-anaknya itu pinter, bukan cuma pinter secara teori, tapi pinter juga secara akhlak, pinter juga secara adab gitu ya. Jadi ketika kalian itu melakukan semuanya yang terbaik, maka dosen tidak akan tega ngasih nilai jelek gitu ya, kira-kira seperti itu. Itu juga bentuk apresiasi. Nah, berikutnya kritik. Nah, kalau kritik itu apa? Kritik seni, bukan keripik loh ya. Bukan keripik. Kalau keripik itu kalau dimakan kriuk-kriuk, enak itu keripik. Lah kalau kritik seringkali nggak enak ya. Kritik itu apa kritik? Contoh ngeritik, ayo. Contoh, nggak usah ngeritik seni. Silahkan, siapa tadi? Siapa ini namanya? Nia, Nia. evaluasi. Nia mengatakan kritik evaluasi. Oh iya, saudara begini, saya sampaikan dulu ya di awal kemarin, mungkin sudah disampaikan Pak Muji. Saya itu meskipun ini perkuliahan online, saya membuat semacam presensi manual semacam ini, dan saya juga akan menuliskan keaktifan kalian. Jadi saya akan menilai keaktifan kalian di sini. Misalkan sekali menjawab itu 10 misalkan, jadi nanti keaktifan kalian bisa berapa itu ya tergantung terlalu sebanyak apa Anda menjawab gitu ya, sejauh apa Anda aktif gitu ya. Nanti saya akan akan umumkan pada akhir perkuliahan. Kira-kira gitu ya. Nia mana Nia? Nia nomor berapa Nia? Ini Kamis. Nia itu nama panjangnya siapa toh? Diana. Oh, terakhir. Ya, baik Nia. Gimana Nia? Apresiasi itu apa Nia? Benar, Pak. Ya, Evaluasi. iya, apresiasi, Bentuk maaf. evaluasi. Kritik ya tadi ya. Kritik bentuk evaluasi ya. Kritik itu bentuk evaluasi. Baik, ada lagi yang lain. Kritik itu apa? Saya menjawab, Pak. Kecar Sita, silakan. Seorang kepada seniman atau yang bersangkutan. Seni ya. Nah, kira-kira Ya, bedanya kritik sama apresiasi apa? Kok kalau apresiasi itu memberikan apa ya, suatu pandangan yang baik kepada kepada yang bersangkutan itu, kritik itu, nah, yang kita pandang itu sesuatu yang buruk gitu loh, Pak. Kalau anggapannya balik. Biasanya gitu. ada lagi yang lain. Satu lagi. Saya ingin menjawab, Pak. Silakan. Ini Nabila dulu ya, Nabila dulu, silakan. Jadi kalau apa yang tadi apresiasi tuh, dia bentuk penghargaan. Terus kalau kritik tuh penyampaian penilaian yang bisa positif.
Oh gitu. Juga biar bisa dijadiin evaluasi gitu loh Pak, ke depannya biar lebih baik. Ya cukup dulu ya, nanti ada pertanyaan lagi. Kira-kira kalau misalkan saya ngasih nilai 10, itu mengkritik atau mengapresiasi? Apresiasi. Iya sama, mengapresiasi. Itu kan 10 kan jelek. Kalau saya ngasih nilai 100 Carsita, itu mengapresiasi atau mengkritik? Apresiasi. Itu Apresiasi. mengapresiasi juga, betul. Jadi sebenarnya juga bisa negatif, apresiasi juga pun sama. Kritik itu bisa negatif, bisa positif. Hanya yang benar itu tadi niat ya. Tapi semuanya dapat nilai 10. Yang benar niat. Intinya perbedaan apresiasi dengan kritik itu evaluasi. Kalau kritik itu harus mengevaluasi. Kalau tidak mengevaluasi itu namanya penyinyir. Ya, jadi kalau misalkan Anda melakukan proses kritik itu harus ada bentuk evaluasinya. Nanti kita akan membahas ya. Aduh, rombel 4 itu tadi sudah rombel 4 jam 9. Tadi sepertinya saya sudah mengganti jamnya rombel 4. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika saya bilang misalkan itu orangnya gimana sih, Carsita itu secara fisik itu ganteng, Carsita itu secara fisik itu ya pakai kacamata misalkan ya, kemudian agak berkumis sedikit, maaf badannya agak kurus, rambutnya cepak, ini bukan? Iya. Bukan, itu mendeskripsikan. Itu baru proses apresiasi. Saya mengapresiasi Carsita. Nah, ketika Carsita itu orangnya gimana sih? Misalkan ada cewek yang suka sama Carsita, misalkan. Saya ditanyain, kira-kira tahu nggak Carsita itu orangnya gimana? Nah, gitu. Nah, terus saya bilang, udah Mbak, kamu sama Carsita saja, karena Carsita itu setahu saya orangnya baik ya, karena dia itu ketika ngajar dia selalu memperhatikan. Itu evaluasi. Tapi kadang Carsita itu agak malas misalkan, karena setiap kali saya mengajar pagi Carsita belum mandi misalkan, seperti itu. Itu namanya evaluasi ya, misalkan. Jadi evaluasi itu lebih ke memberi solusi gitu. Untuk itu, agar Carsita orang yang tidak pemalas, maka Carsita harus rajin mandi sebelum perkuliahan. Itu namanya evaluasi. Ya, paham ya? Jadi apresiasi itu tidak sampai ke sana, tapi kritik itu sampai pada titik evaluasi tadi. Ya, intinya adalah evaluasi. Kata-kata kritik itu adalah evaluasi. Menariknya saudara, di Indonesia itu tidak ada. Wah, ini menariknya ini. Jadi iklim kritik, apalagi kritik seni, ada halang gitu, terus ada yang kritik, itu ada enggak? Enggak ada. Jarang, Pak. Hampir nggak ada malah. Kemungkinan malah belum ada. Orang pandai besi gitu, si pandai besi itu namanya apa? Empu yang kritik. Enggak. Nggak ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa iklim kritik tidak ada di Indonesia? Gimana Pak? Kenapa iklim kritik mengkritik, iklim saling mengkritik itu tidak ada di Indonesia? Mungkin karena Ambil satu nama dulu. Karena Siapa? Yang tadi belum menjawab ya? Yang tadi udah dapat 10 kok. Yang tadi belum menjawab. Ini Putri ya, silakan Putri. Menurut saya karena kritik selalu dikaitkan sebagai bentuk hakiman atau vonis dan bahkan mencela begitu Pak. Jadi kalau menurut saya yaitu harus mampu menahan, seorang seniman itu harus mampu menahan sakit hati karena dicela kartu Pak. Oh gitu.
Karena kritik itu cela gitu ya, mencela gitu ya. Ya bisa saja, tapi intinya sebenarnya kritik itu evaluasi ya, bukan mencela. Nah, kenapa sebenarnya di Indonesia itu tidak akrab dengan fenomena kritik? Sebenarnya tadi Putri mau mengatakan secara tidak langsung itu ya, di Indonesia itu orang-orang sensitifan gitu ya, ketika gitu ya kira-kira ya Putri ya. Iya, Pak. Sensitifan gitu. Nah, ada lagi yang lain. Selain Alvin, Pak. siapa tadi? Sebentar. Siapa? Saya, Pak. Saya itu sebentar. Enggak ada namanya. Alvina nomor 24. Ya silakan Alvina. Ya, kritik tuh bersifat tuh Oh gitu ya. Ya, intinya Anda semua beranggapan orang Indonesia itu tidak suka dikritik gitu. Intinya sebenarnya itu. Ya sama. Saya pun sebenarnya tidak suka kalau dikritik karena saya orang Indonesia. Tapi persoalannya hati ya. Ya, tapi persoalannya begini. Sebenarnya karya seni di Indonesia itu zaman dulu ya, karya seni Nusantara itu sebenarnya tidak ditujukan untuk satu orang. Misalkan keris itu tidak ada namanya, ada kemudian keris ditulisi di bawahnya Gandring 1907 gitu kan, tidak ada, ya kan? Atau ditulisi di wayang itu Mantep 1997 gitu, ya. Karena apa? Karena karya bagi seniman Nusantara, bagi seniman tradisional Nusantara itu ditujukan untuk semua orang. Ditujukan untuk semua orang, bukan untuk dirinya. Karya ini ditujukan ya untuk Rizal, ya untuk Alvina, ya Putri, ya untuk semuanya. Jadi kira-kira saya memberikan karya ke Rizal, kemudian Rizal itu mengkritik, itu sopan enggak? Ya, Ya kira-kira seperti itu ya. Wong wis dikei kok isih madu. Lah itu namanya ketidaksopanan. Nah, kira-kira semacam itu ya, akrab dengan kritik. Nah, seringkali orang yang menjadi seniman di Indonesia atau seniman tradisional di Indonesia itu adalah orang-orang suci. Ya, karena di Indonesia itu dulu menganut sistem kasta. Ya, ada yang kastanya Sudra, Brahmana, apalagi kasta kesatria, kasta untuk pandita ya, katakanlah ada 4 kasta itu. Nah, biasanya para seniman itu ada di kasta tertinggi, yaitu kasta pandita. Pandita adalah kasta tertinggi. Sehingga apa? Sehingga banyak sekali orang-orang itu ketika melihat orang pembawa cerita, orang senimpu dan lain sebagainya itu menganggap mereka itu adalah orang suci, tidak memiliki kesalahan bagi orang Indonesia. Ya. Jadi orang suci itu kita itu nganggapnya alah nek wong suci iki salah wis diatur karo Gusti Allah gitu. Kan gitu kali ya. Misalkan kita menganggap Habib Lutfi itu adalah orang yang sangat suci, atau kalau orang mungkin Nasrani, Kristiani itu Romo Mangun ya, Romo Mangun itu orang yang suci, dia filsuf yang luar biasa. Atau kalau orang Muslim mungkin Habib Lutfi. Kira-kira Habib Lutfi kalau ceramah salah Anda kritik enggak? Berani Anda kritik Habib Lutfi? Enggak berani. Enggak berani. Iya di situ posisinya. Ya, atau misalkan Anda Canun ngomong, Anda wani kritik Canun, saya tidak setuju, bakar Canun, deh nggak berani, nggak akan berani gitu ya. Atau Romo Mangun ketika membacakan puisi membacakan puisi iki lho, Galie kangkung, wah galie kangkung, di dalam kangkung itu hatinya kangkung itu kan udara. Waktu Romo Mangun menyatakan seperti itu, bilang ateis, wah gitu kan, nggak ada yang berani kan orang-orang, karena Romo Mangun itu dianggap orang yang suci, resi. Nah, itu kenapa budaya kritik tidak ada di Indonesia. Nah, kenapa sekarang budaya kritik ada di Indonesia? Ada yang bisa jawab? Satu orang,
Silakan. Karena selain adanya pemerintahan yang sistem sudah lebur, Pak. Ya, Rizal mengatakan karena Izin pemerintah. menjawab, Pak. Ya, Nila, Rizal, Nila, silakan Nila. Masih di mute Nila? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Nila. Saya Trisanti, Pak. Oh, Trisanti. Ya. Trisanti, berarti Nila belum ya Trisanti. Ya, enggak apa-apa, enggak harus hari enggak harus hari ini semua, bisa besok. Bisa besoknya lagi. Ya, silakan Trisanti. Karena kalau dulu itu karya seni itu milik bersama, dan kalau sekarang tuh nih milik individu gitu. Jadi bisa mengevaluasi langsung pada senimannya. Apa yang mendasari karya seni itu milik Trisanti? Kira-kira? Karena kalau sekarang tuh sudah era seni rupa modern. Iya, dan itu berarti arahnya ke barat ya, ke barat. Jadi sebenarnya tidak banyak lagi menganut pemikiran. Kesenian kita itu cenderung untuk kesenian barat gitu ya, cenderung ke barat-baratan. Meskipun kalian itu membuat wayang, tapi tujuannya agar kalian bisa jualan. Bener ya? Meskipun kalian itu sekarang membuat keris, itu tujuannya untuk dijual. Ada nggak sekarang dukun yang bener-bener atau resi atau orang pinter lah katakanlah, empuh lah katakanlah, yang bener-bener membuat itu untuk diserahkan raja dan nggak mau dikasih uang? Nggak ada. Semuanya uang. Gitu ya. Kita sekarang sudah masuk ke pemikiran barat gitu. Jadi itu dengan sangat mudah. Dulu ada yang berani ngeritik Pak Karno? Rakyat biasa? Nggak ada yang berani. Sekarang itu udah kelihatan semua, di balik politik itu ada uang, ada kekuasaan. Akhirnya apa? Ketika politik itu sudah diketahui oleh orang-orang, bentuk-bentuk secara nisme barat itu sudah diketahui oleh orang-orang, maka kritik itu sudah tidak menjadi anti lagi. Kritik itu sudah gitu ya. Misalkan ya, saya ngajar kalian itu kira-kira demi uang atau ikhlas, itu kan yang tahu kan saya sendiri gitu ya. Demi uang ya pastilah demi uang, kalau enggak ngapain saya ngajar kalian, kan gitu. Kadang ada yang berpikiran seperti itu. Saya ikhlas lah, saya nggak dibayar, kalian aja saya bisa, tapi kan tetap dibayar. Sebenarnya ketika saya mengajar kalian mungkin bisa mengkritik kalau misalkan saya mengajarnya salah. Saya sudah ikut pola barat. Ya, ada kurikulumnya, ada presensinya, ada RPS-nya, ada bahan ajarnya, itu kan sangat barat. Gitu ya. Nah, maka kalian bisa melakukan kritik. Jadi kritik itu ada, ya, kritik itu bisa ada ketika kalian sudah mulai masuk ke ranah barat. Kalau kalian masuk ke antara, maka kritik itu akan sangat sulit ditemui. Nah, jadi kritik ini, ilmu kritik seni rupa ini seringkali, saya katakan seringkali, tidak pasti ya, seringkali hanya bisa digunakan untuk mengkritik khasanah karya-karya seni rupa barat. Misalkan lukisan, ya lukisannya orang Indonesia, lukisan. Kemudian bentuk-bentuk atau pola-pola pemikiran barat gitu ya. Tidak mengkritisi topeng Panji, ya, topeng-topeng tradisional, wayang tradisional. Nah, itu Anda akan kesulitan ketika Anda menggunakan kritik. Titik toloknya kritik Anda akan kesulitan. Anda bisa menggunakan bahasa rupa, nanti Anda akan bisa tahu. Nah, kemudian apa itu apresiasi seni rupa? Ketika seseorang itu bisa membeli karya seni rupa dengan harga mahal, apakah itu bentuk rupa? Ada yang bisa menjawab?
saya membeli karya Nabilah. Saya membeli karya Nabilah dengan harga 10 juta. Nabilah apa enggak? Iya, Pak. Iya. Mengapresiasi ya. Jadi apresiasi itu juga bisa dilihat dari kacamata ya, dari kacamata nilai. Nah, dulu tahun 2007 ya, waktu saya awal-awal masuk kuliah, terdapat sebuah fenomena bernama boom seni rupa. Ada yang pernah mendengar boom seni rupa? Belum. Belum ya. Baru dengar ya. Kalau boom bunga pernah dengar? Boom apa namanya? Boom Lohan itu dengar ya? Booming Lohan, kemudian booming apa? Janda Bolong, booming Ake itu dengar ya? Pernah dengar ya? Kenapa? Nah, kira-kira booming itu apa? Kata-kata booming itu apa? Tenar, Pak. Tenar. Sebenarnya masuk, tapi bukan itu secara spesifik. Ada yang bisa menjelaskan booming itu? Suatu hal yang viral, Pak. Viral? Enggak juga sebenarnya. Sebenarnya enggak juga. Ada lagi yang lain? Ya viral, sebenarnya viral, tapi bukan itu. Esensinya bukan itu. Boom itu kan ledakan, meledak. Jadi gini, itu adalah teori ekonomi tentang permintaan. Ya, ketika ada satu orang yang meminta karya seni, maka permintaannya akan segini. Satu orang kecil. Ya. Tapi orang ini punya anak buah. Orang ini punya anak buah. Misalkan ya, kan saya suka batu akik misalkan. Saya beli batu pirus. Misalkan. Batu pirus itu batu yang bagus, batu yang mahal. Nah, kalau anak buah saya itu melihat saya memakai batu pirus tapi tidak bisa beli batu pirus, maka dia beli batu di bawah kelas batu pirus. Maka permintaan akan akik jadi semakin lebar. Ini batu pirus. Ya, segini permintaan batu pirus. Kemudian permintaan batu yang lain, batu di bawahnya batu pirus. Jadi permintaannya lebih besar. Segini. Nanti anak buah saya itu pengen lagi, atau tetangganya. Jadi lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi sampai meledak. Itulah yang namanya boom. Maksudnya adalah harga antara batu pirus dan batu yang paling murah itu kadang tidak bisa diukur. Batu yang sebenarnya murah banget itu bisa jadi mahal banget. Batu yang mahal banget bisa jadi murah banget. Karena udah kacau balau. Ya, kemarin waktu kalian boom ake itu kan seperti itu ya. Ake yang murah-murah itu jadi mahal. Ake yang mahal dikira palsu jadi murah gitu kan. Nah, itu namanya boom. Karena apa? Karena permintaan karya atau permintaan barang itu terlalu banyak. Nah, ketika apresiasi seni rupa ada pada titik itu, ya, ketika apresiasi seni rupa ada pada titik pasar, maka apresiasi itu sudah tidak objektif. Paham maksud saya? Ketika karya seni itu dikomodifikasikan, dijadikan bahan untuk jualan, tok, ya. Logika yang pertama, saya beli Rizal itu saya mengapresiasi ya. Tapi ketika karyanya Rizal itu kemudian saya jual lagi menjadi 20 juta, kemudian saya mengeksploitasi Rizal untuk berkarya terus sampai akhirnya karya Rizal itu yang bagus sama yang jelek itu nggak kelihatan, yang penting Rizal. Itu namanya apresiasi yang sudah salah. Itu namanya blind appreciation. Apresiasi buta. Nah, kata orang cinta itu buta ya. Cinta itu buta itu ya kayak gitu itu. Udah nggak tahu kelebihan dan kekurangannya, udah nggak ngelihat itu semua. Yang dilihat hanya value, harganya. Yang dilihat hanya isi dari orang itu. Nah, itu yang namanya apresiasi yang salah. Atau kritik yang salah, kritik yang hanya misalkan ya,
Rizal itu punya kolektor misalkan. Kolektor itu sukanya gambar truk, tapi Rizal gambarnya motor terus. Terus saya kemudian mengkritik Rizal. Rizal, karyamu itu jelek karena karyamu itu tidak gambar truk. Nah, itu gambar atau kritik, gambaran kritik yang tidak baik. Kritik yang blind. Kritik yang buta. Itu tidak boleh. Ya, kritik yang seperti itu tidak boleh. Kritik yang sebenarnya itu harus benar-benar dari apa yang Anda lihat secara objektif, apa yang Anda rasakan secara objektif. Jadi bukan semata untuk komodifikasi. Itulah kenapa seniman-seniman zaman dulu mengatakan atau membahas masalah uang itu tabu. Tidak boleh anak kecil, masih kecil mainan karya seni udah mau dijual, tidak boleh, itu tabu. Nah, gitu. Maksudnya adalah itu. Anda harus dilatih dulu, belajar dulu, menciptakan sesuatu, mengkritik sesuatu dengan orientasi hati nurani. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada itu paham semua atau ada yang belum paham? Atau Saya mau paham tanya, semua? Pak. Ya, silakan Putri. Kok Putri terus yang tanya? Wah, Putri, ya wes 2 kali Putri dapat 20. Berarti Bapak itu kan menjelaskan dari awal. Nah, sebenarnya tujuan dari kritik seni itu apa aja sih, Pak? Mungkin bisa disebutkan. Oh ya, nanti akan sampai ya sebenarnya ya, tujuan itu akan sampai. Tapi ini definisinya dulu. Saya ingin menjelaskan kerangkanya dulu. Jadi Anda berpikir kira-kira kritik seni itu makanan apa gitu ya. Itu dulu. Nanti tujuan, kemudian manfaat akan membahas ya. Nah, kritik seni itu yang tadi kita bahas ya. Ini adalah foto-foto seorang kritikus. Nah, ini adalah Bapak kritikus Indonesia, Bapak kritik seni Indonesia bernama Senento Yuliman ini. Ya, orangnya mirip saya, rambutnya ya terutama, rambutnya mirip saya. Pak Senento itu adalah seorang kritikus yang sangat luar biasa. Kalian mengenal Suhogi? Suhogi itu adalah sahabatnya Senento Yuliman. Pak Senento itu kesukaannya adalah naik gunung. Itu sahabatnya. Tapi Pak Senento itu adalah seorang kritikus politik. Nah, Pak Senento meninggal pada sekitar tahun 90-an di usia 45 kalau tidak salah. Dia memiliki anak kedua bernama Danuh. Anak keduanya itu adalah sahabat bernama Danuh Tias, dosen ITB. Pak Senento juga dosen ITB, Danuh itu dosen ITB. Nah, Danuh itu adalah anaknya Pak Senento. Makanya saya belajar kritik itu dari Danuh ini, teman saya. Nah, Pak Senento lah yang mulai mencetuskan adanya seni tinggi dan seni rendah. Nanti kita akan membahas itu. Nah, di sini ada foto dari Abbas Ali Basya. Dia adalah seorang kritik juga. Nah, sebenarnya sejarah kritik ya, tadi kita sebenarnya sudah menyinggung sedikit itu di Indonesia itu nggak ada, kenapa gitu ya. Tapi di Barat sebenarnya kritik itu digunakan untuk melawan para raja gitu ya. Karena dulu itu ada semacam ini, apa ya kalau sekarang ya, semacam lomba. Dulu itu ada semacam lomba yang dikumpulkan, para ahli itu dikumpulkan, kemudian mereka membuat sebuah pameran bernama Salon de Apollon. Ya, Salon de Apollon. Maksudnya Salon itu adalah seniman-seniman pilihan raja, de Apollon itu sesuatu yang kuat. Gitu ya. Kemudian raja dulu itu suka dipuji tapi menggunakan lukisan. Misalkan ya, Napoleon Bonaparte sebenarnya orangnya pendek gitu kan, terus dia dilukis sama seseorang seniman, dia menggunakan kuda, kemudian kudanya ngetrail gini kan, wah Napoleonnya melihat ke depan gini, tapi Napoleonnya terlihat sangat gagah. Nah, raja-raja zaman dulu itu sukanya dipuji semacam itu. Kenapa seperti raja itu selalu ingin diidentikan dengan dewa, dengan
seseorang yang punya kuasa lebih gitu ya. Ingin dilihat semacam kesuperannya, supreme. Nah, zaman dulu incest gitu ya. Raja itu sukanya itu menikah dengan keluarganya sendiri, dengan kakaknya sendiri atau dengan adiknya sendiri. Maka biasanya raja laki-laki dengan putrinya, dengan queen, dengan ratunya. Zaman dulu sering kalah sama ratu. Akhirnya apa? Penilaian lomba Salong da Apolong tadi itu sudah tidak objektif. Penilaiannya sudah sangat subjektif kepada selera si ratu. Nah, yang penting kan gambar ratunya gitu kan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya seniman-seniman pada protes. Nah, itulah awal mula kritik. Ketika seniman protes, ini apa sih kok yang dipilih karya yang jelek-jelek gitu kan. Nah, itu sudah mulai berubah. Zaman dulu kritiknya, zaman dulu proses kritik itu menggunakan nilai. Ya, menggunakan nilai, yaitu nilai komposisi ya, nilai pewarnaan, nilai penanganan itu persoalan teknis ya, nilai gambar atau contouringnya, nilai ekspresinya, nilai grace-nya atau rahmatnya. Jadi zaman dulu itu ada yang dinilai adalah grace atau rahmat atau keagungan. Jadi seorang yang dilukis itu harus terlihat lebih agung, harus terlihat lebih agung, harus terlihat hebat. Nah kan banyak ya lukisan-lukisan yang kesannya dari atasnya itu seperti ada cahaya gitu lah, itu grace atau rahmat. Nah setelah itu semua dinilai, kemudian ditulis dalam bentuk kritik. Salah satu seniman yang memberikan kritik adalah Louis David. Dia adalah anggota kerajaan yang malah mengkritik saudaranya sendiri. Oke, kita akan lewati ya. Ini contoh-contoh ya. Kelihatan grace-nya ya, kelihatan rahmatnya, kelihatan kebesarannya. Seakan-akan dia itu dewa. Napoleon Bonaparte padahal orang yang sangat pendek, digambarkan sangat tinggi. Gitu ya. Wah, kudanya seolah-olah itu kuda yang sangat kuat gitu. Dia melawan para penjajah. Dia menjajah orang Amerika dulu, orang Amerika asli. Wah, ini kita lihat Napoleon. Wah, kesannya kan gagah sekali. Gitu ya. Dan ini judulnya adalah The Oath of Horatii. Ini sebuah lukisan yang terinspirasi dari sebuah drama di mana tiga orang itu mau menikah. Tapi karena mau menikah itu besoknya perang, dia lebih memilih perang daripada menikah. Nah ini orang-orang yang mau dinikahi pada sedih, laki-lakinya atau para suaminya itu akan disuruh perang. Akhirnya tiga orang itu mati gitu ya. Kita percepat ya. Nah tadi apa fungsi dari kritik seni? Terlebih dulu kita akan membahas fungsi ya. Fungsinya apa? Fungsi nggak usah ngomongin kontemporer, fungsi secara biasa saja. Ada fungsinya enggak sih kita mengkritik itu? Untuk membangun, Mengetahui kualitas, Pak. Darsi Tangun yang mengatakan untuk mengetahui kualitas siapa tadi? Agnes, Pak. Agnes mengatakan kritik seni itu untuk membangun kualitas. Kenapa Agnes berpikir seperti itu? Kritik dideskripsikan itu tuh Pak, kekurangan dan kelebihan. Karena dikritik dideskripsikan kekurangan dan kelebihannya, maka kritik itu akan mengetahui kelebihan dan kekurangan. Itu tujuannya. Sebentar. Di sini ada. Tujuan yang kedua apa? Ada yang bisa menjawab? Oh, belum ada di sini ya. Fungsi dan kritik mungkin sebenarnya harusnya minggu ini ya, tapi di sini tidak ada. Harusnya minggu depan. Boleh minggu depan aja. Apa? Fungsi. Kita dulu saja. Kita definisikan dulu. Fungsinya apa? Kalau misalkan ya, kalau karya Anda, misalkan saya adalah seorang kritikus terkenal, kemudian saya mengkritik karya Anda,
Kira-kira karya Anda menjadi seperti apa? Halo? Misalkan X ini. Tip X ini merupakan tip sekali saya menuliskan, sekali saya menuturkan tip X ini, minta apapun bisa langsung tertutupi. Tip X ini sangat baik. Saya pakai tip X ini. Merek Joico. Merek Joico ini juga merek terkenal. Ya, ketika sedikit dikocok saja keluarnya sudah cukup banyak. Ya, jangan pikiran aneh-aneh dikocok tip X-nya ya. Kemudian tip X ini harganya juga murah, kualitasnya bagus. Kira-kira setelah saya mengkritik seperti ini akan terjadi apa? Banyak Orang peminat. pada tertarik, Pak. Tertarik, kenaikan nilai. Ya, juga bisa menaikkan nilai karya Anda. Bisa. Fungsinya yang pertama adalah untuk mengetahui baik buruk kualitas karya. Yang kedua adalah untuk menaikkan nilai. Yang ketiga ada lagi yang punya pemikiran kritik itu bisa digunakan untuk apa kira-kira? Menginterpretasikan, Pak. Menginterpretasikan. Menginterpretasikan. Interpretasi itu apa sebenarnya? Apa? Interpretasi itu apa? Mungkin mencoba mengerti apa yang ada dalam karya seni tersebut. Betul, membaca konsep atau pemikiran seniman yang dituangkan ke dalam karya tersebut itu namanya interpretasi, ya. Tujuan kritik adalah memahami bentuk interpretasi seniman. Yang keempat, ada lagi. Menjadi jalan komunikasi antara seniman dan penikmat. Menjadi jalan komunikasi antara seniman dan fungsi ketahui baik buruk, kenaikan nilai, dan membaca konsep adalah untuk menjadi jembatan antara seniman dan pelukis atau seniman dan apresiator. Yang lain sebenarnya masih lagi. Ada lagi? Di dunia seni rupa sebenarnya fungsi kritik itu di seorang seniman adalah untuk ya, jadi ada ya fungsi kritik untuk seniman, fungsi kritik untuk apresiator, mengkritik mungkin untuk menurunkan harga, untuk menaikkan harga itu ya bagi para seniman. Nah, seniman itu sebenarnya melihat kritik itu sebagai cambuk atau apa, cambuk itu apa? Atau peningkat kualitas diri sebagai pengevaluasi. Tapi karena seniman itu sudah terbiasa dicambuk, maka dia sudah bisa membela diri. Jadi mempelajari kritik itu berguna untuk kalian semua menyerang. Bagi kalian yang pengen menjadi seniman bisa untuk bertahan, gitu ya. Nah, jadi kalau ada yang mengkritik kalian, misalkan tadi, kecuali kalau karya-karya pesanan memang seringkali memang harus dikritik karena harus sesuai dengan pesanan seorang itu ya. Tapi kalau bukan karya pesanan, ketika ada orang yang mengkritik, Anda disarankan untuk bisa membela diri. Gitu ya. Nah, sebelum masuk ke kata seni rupa, tadi kan hanya apresiasi dan ya kritik. Saya ingin bertanya dulu, definisi seni itu apa sih? Ada yang bisa menjawab definisi seni? What is art seni?
Ayo yang lain, yang tadi jawab terus. Keindahan yang seperti apa? Atau arti tertentu. Keindahan yang memiliki makna atau arti tertentu. Kira-kira ini punya arti enggak? Ini indah enggak? Itu Regita. Tadi Regita ya tadi ya. Itu tadi yang tanya siapa? Yang bilang siapa? Regita, Pak. Regita ya, baik. Kira-kira Regita ini indah apa enggak Regita? Ini malah jatuhnya kayak abstrak. Iya, abstrak itu indahnya di mana? Indah enggak Regita? Enggak. Kemudian tadi indah apa ya? Ada pesannya enggak yang ingin disampaikan si seniman? Apa dong ini? Nggak ada kan? Nah, kira-kira seni itu apa? Kenapa dikatakan sesuatu itu seni? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Siapa? Regita? Siapa? Nabila. Sebentar satu-satu. Sebentar satu-satu ya. Nabila silakan Nabila. Seni itu ungkapan manifestasi yang bisa dinikmati menggunakan indera mata dan prabu. Manifestasi karya itu apa? Manifestasi itu Perwujudan karya. perwujudan karya. Jadi ketika saya membuat, berarti pulpen ini adalah karya seni ya? Ayo disebutkan. Ini pulpen ini karya seni apa bukan? Ini karya seni. Ini juga karya seni. Tapi karya seni itu belum tentu indah. Ya, karya seni itu belum tentu bisa dibaca. Tapi karya seni itu pasti adalah manifestasi manusia. Itu pasti. Kalau manifestasi Tuhan itu namanya apa? Tenaganya Tuhan yang bikin Tuhan ini apa? Kita itu kan yang bikin Tuhan, bukan manusia. Ya, dibantu dua manusia, tapi intinya kan Tuhan yang bikin. Kita ini apa? Makhluk. Yang tulisnya creation. Ya, makhluk. Batu itu seni apa bukan? Bukan. Tapi kalau batu itu disusun, di seni apa? Itu jadi seni. Asalkan yang menyusun manusia. Berarti sesuatu ciptaan manusia di dalamnya memiliki cipta dan karsa. Ya. Sedangkan estetika itu adalah subjektif. Indah. Itu namanya subjektivitas seni. Itu keindahan seni loh ya, estetika loh ya. Tapi kalau keindahan visual itu hampir orang pernyataannya sama. Ya, karya merah dengan warna jingga itu warna dekat atau monokromatik. Nah, itu sama. Ya. Hitam kecil besar tapi kosong mungkin terlihat sama beratnya, gitu ya. Nah, itu adalah visual. Tapi keindahan secara rasa itu sangat berbeda. Bagi Pak Mudi karya seperti ini sangat bagus. Tapi bagi saya karya ini sangat jelek gitu. Bisa jadi. Ya. Itu definisi seni tadi. Seni adalah sesuatu ciptaan manusia yang diberikan karsa dan cipta. Pertanyaan saya tadi kan seni ya, seni itu seni. Nah, menurut kalian yang seni mana yang bukan seni? Ini A, ini B. Yang seni yang A atau yang B? Yang A. Kenapa Anda berpikir itu karena? Ayo. Kenapa Anda berpikir itu A? Karena unik. Yang kedua juga unik, yang B juga unik, bentuknya sama.
Nah, yang A sudah terlepas dari fungsinya, Pak. Loh, yang A kan masih bisa buat pipis. Kalau Tapi saat itu sudah enggak kan, Pak? enggak, tapi tetap bisa digunakan. Ini tetap bisa fungsi. Jadi misalkan ya, Anda ke toilet, kemudian toiletnya rusak, berarti itu seni karena tidak berfungsi, sudah terlepas dari fungsinya. Kan enggak? Iya kan? Terus kenapa? Ada konsepnya Pak atau gagasan? Ya, ada gagasan. Siapa tahu kalau di situ ada gagasan yang disampaikan? Ada yang tahu? Kenapa? Bentuknya sudah dimanipulasi. Nah, kalau Anda misalkan di toilet di Jepang itu toiletnya sangat manipulatif gitu ya. Tombolnya banyak banget, kemudian bentuknya itu aneh-aneh gitu ya. Itu berarti karya seni. Bukan toilet. Ya, berarti gini saudara. Karya seni itu yang tadi saya sebutkan ya, cipta karsa manusia itu adalah bentuk secara luas. Tapi seni secara spesifik itu adalah seni yang memiliki cipta karsanya itu spesifik. Ya, kenapa ini disebut seni? Kenapa ini disebut bukan seni? Saya akan perjelas di sini. Sebentar. Seni adalah bentuk kesepakatan. Sebentar, saya cek dulu. Seni adalah bentuk kesepakatan. Anda bisa catat ini. Ini penting. Ya. Seni, sesuatu bisa yang seni itu ketika disepakati oleh artwork, oleh medan sosial sistem dan pelaku seni. Misalkan ya, saya punya penghapus ini, kemudian saya minta Anda semua untuk menyetujui kalau ini karya seni. Deal ya, ini karya seni ya, deal. Kita taruh di galeri, taruh plak, terus di bawah skripsi. Kira-kira ini jadi karya seni apa enggak? Iya. Ini jadi karya seni. Ada kesepakatan. Ya, karena kita menyepakati ini adalah karya seni. Oke, kemudian Anda lihat lukisan gunung kembar, kemudian di bawahnya ada sawah dan lain sebagainya itu. Kalian kalau menyepakati itu bukan karya seni, biasanya kalau masuk ke seni rupa, biasanya kalian akan mengatakan soal itu bukan karya seni gitu ya. Itu bukan karya seni, itu karya seni murahan itu kan gitu kan. Mulai memahami karya seni dan akhirnya kalian menyepakati seni yang baik itu seni yang mengandung ekspresi, bukan seni yang sekedar indah kan gitu. Makanya seni itu yang pertama, sesuatu dikatakan seni karena disepakati. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seni bisa ada lembaga seni yang menyatakan ini seni. Misalkan lembaga di Indonesia itu ada tempat, ada orang itu bisa menjadi lembaga. Misalkan ya, kurator hebat bernama Supangkat, nanti saya akan jelaskan. Kurator hebat bernama Jim Supangkat itu menyiapkan lukisan pemandangan tinggi kualitasnya. Kenapa? Karena dia adalah seorang lembaga. Saya contohkan, MUI, ya, ketua MUI bisa menyatakan dengan santai ini halal, ini haram. Kalian akan ikut. Karena apa? Karena dia ketua MUI dari sebuah lembaga. Atau misalkan kalian bagi para pengikut Habib Rizik gitu ya, Habib Rizik EPI gitu ya, kalian pengikut EPI. Kalian disuruh diskotik, kalian akan bakar gitu. Karena apa? Karena Habib Rizik sudah menjadi lembaga. Paham ya? Iya, Pak. Jadi, saya bisa menentukan ini karya seni jika saya sudah menjadi lembaga. Itulah kenapa bagi seorang kritikus yang sudah terkenal, kritikus bisa menentukan dari. Kalian pernah nonton film Ratatouille ya? Yang tikus itu? Iya, Pak. Nah, betapa takutnya orang ketika dimasuki kritikus bernama Igor itu. Kenapa? Karena Igor itu sudah menjadi
lembaga. Paham ya sekarang ya kenapa Igor itu bisa ditakuti? Karena Igor itu sudah menjadi lembaga. Dia bisa menjelek-jelekan ini restoran, bisa menjatuhkan hanya dengan kata-katanya saja. Karena orang itu sudah menjadi lembaga. Habib Rizik juga sudah menjadi lembaga. Pak Jokowi juga sudah menjadi lembaga. Habib siapa di Pekalongan itu? Habib Lutfi itu ya sudah menjadi lembaga karena Habib Lutfi adalah Torekoh, perhimpunan Torekoh di Indonesia. Di dunia baru tahu. Ya. Nah, kemudian itu yang pertama, ya. Yang pertama itu seni itu dianggap seni karena kesepakatan, yang kedua karena kelembagaan, yang ketiga adalah karena jaringan. Ya, sesuatu karena jaringan. Ada di Indonesia itu lucu ya. Pak Agus Bebek. Kenapa dipanggil Bebek terus? Lukisannya itu pemandangan yang kalian anggap bagi Pak Agus Bebek, karya-karya semacam itu bisa dijual juta. Lukisan pemandangan, ya. Kalian tahu mobilnya apa? Ranger 4x4. Mobilnya Pak Agus Bebek. Motor, anaknya dikasih motor modifan. Anaknya yang kedua dokter. Dokter mobilnya itu kalau tidak salah jet terbaru. Kemudian dia punya galeri. Semua seniman-seniman yang katanya kontemporer, yang katanya konseptual itu pada ikut dia semua. Ya, jadi jangan terlalu meremehkan orang. Saya paling nggak suka sebenarnya orang yang ngomong, seniman jalanan. Saya paling nggak suka itu. Gitu ya, jangan suka meremehkan orang. Bisa jadi orang itu yang akan membantu Anda nanti. Ya. Nah, bagi orang-orang tertentu kan menganggap karya tertentu itu seni dan karya yang lain bukan seni. Misalkan bagi orang yang biasa melukis pemandangan, maka orang yang melihat abstrak itu bukan seni. Ya, karya seni itu yang pemandangan itu. Kenapa? Karena dia sudah kadung punya jejaring sosial. Dia sudah kadung punya network, sudah punya jaringan yang akan membeli karyanya. Jadi kalau dia disuruh, Pak, saya minta tolong jualin karya abstrak, dia nggak akan mau. Dia ngomong itu bukan seni karena itu bukan jaringan saya. Gitu ya. Yang ketiga, karya seni itu dikatakan melalui jaringan. Yang keempat, seni itu dikatakan dari kompetensi kultural atau cultural field. Misalkan ya, di barat lukisan orang telanjang itu dikatakan seni. Di Indonesia lukisan orang telanjang dikatakan pornografi. Itu karena apa? Karena kultural. Ya. Kalian di Bali lihat turis-turis pakai bikini, pakaiannya minim-minim gitu. Itu seksi banget. Kalau di barat seperti itu biasa. Kalau di Indonesia Nikita Mirzani itu ya pakai bikini di tengah tangan. Kenapa? Karena itu bukan seni. Fieldnya beda. Kompetensi kulturalnya berbeda gitu. Ya, paham ya? Jadi ketika kalian membuat pameran telanjang, kok kalian bikin pamerannya di masjid, kalian akan dibakar sama orang-orang masjid. Gitu ya. Karena kita bukan di barat, kita di Indonesia. Jadi kompetensi kalau ukur yang sangat tinggi. Kalian bikin lukisan Semar dan kalian injek-injek buat video, wong Jawa se-Indonesia ngeroyok kamu pasti. Di barat nggak ada hal-hal semacam itu. Yahudi kalian mau bikin apa, kemudian kalian injak-injak bebas. Karena dia di sana memang kulturnya bebas. Di kita nggak bisa seperti itu, gitu ya. Kemudian yang kelima, yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah dominasi kelas. Dominasi kelas, misalkan ketika ada, ya ini mirip lembaga sih sebenarnya, tapi ini lebih ke kelas, gitu ya. Misalkan videonya Atta Halilintar. Ya, Halilintar itu kan sukanya kan barang-barang mewah. Barang-barang mewah, kemudian dia sudah dikenal sebagai seorang yang kaya raya gitu. Kemudian ketika dia di kelas sosialnya mengatakan, karya si A itu bagus loh. Karya si A itu sangat kontemporer misalkan. Maka orang lain akan menyatakan itu juga. Nah, inti dari semua dari kelima ini sebenarnya adalah ini merupakan produk sosial. Akan hidup ketika ada sosial. Seni akan mati ketika tidak ada sosial.
kritik seni dan apresiasi seni adalah cara untuk mensaksikan seni. Paham ya maksud saya ya? Iya, Pak. Baik. Nah, saya akan ya yang tadi saya katakan ya, Jim Supangkat itu seorang yang ahli. Bahkan dia bisa membuat lukisan pemandangan seperti ini ya di warung di seni-seni jalanan yang murah, meskipun perjuangan mereka sangat luar biasa dan secara ya ini, tapi bisa dimasukkan ke dalam galeri dan dijual dengan harga yang fantastis, 24 juta rupiah gitu ya. Nah, pertanyaan saya, mana yang seni yang memiliki kajian filosofis, mana yang seni yang hanya sekedar pajangan? Dua-duanya ini, yang mana? Dan bisa menjawab? Ayo, tidak ada yang bisa menjawab. Yang lain yang tadi belum jawab, ayo jawab. Yang mana? Yang tadi belum jawab. Apa saya tanya? Saya tunjuk. Dewi? Ya Pak. Ya, kira-kira menurut Anda yang mana yang seninya itu filosofis, yang mana yang hanya pajangan? Menurut yang kacang sebelah kiri. Yang mana? Yang ada OLX-nya? Yang ada orangnya itu. Oh, yang ada orangnya. Terus yang pajangan berarti yang ada OLX-nya ini ya? Ya. Baik. Kenapa semacam itu? Kenapa Anda berpikir seperti itu, Arti? Kenapa? Bentar. Kenapa? Karena yang sebelah kanan itu terlalu ramai. Yang sebelah kiri. Ya, saya apresiasi sudah menjawab. Tapi sebenarnya jawabannya bukan itu. Ada yang bisa menjawab? Menjawab tidak, dua-duanya boleh menjawab filosofis, keduanya boleh menjawab pajangan keduanya. Jawab? Ayo, saya ada nilai partisipatif loh. Tidak ada ya, baik. Saya jelaskan saja. Sebenarnya kedua karya ini sama-sama bisa diarahkan ya kajian dan sama-sama bisa menjadi hanya sebagai bentuk gangan. Bagaimana caranya membuat karya di kajian filosofi ini adalah tugas para kritikus, tugas para kurator. Ya. Nah, ketika karya yang di samping ini ya, orang yang punya nilai atau kelembagaan yang tinggi, paham ya? Karena karya seni itu adalah bentuk karya sosial. Akan bisa tinggi, akan bisa turun ketika ada proses sosialisasi menggunakan kritik seni, menggunakan apresiasi seni, menggunakan cara-cara kuratorial dan lain sebagainya. Nah, menariknya saudara, dulu ya awal-awal populerisme, awal-awal pop, budaya pop mulai ya, itu ada seorang seniman bernama Andy Warhol. Pernah lihat atau pernah dengar Andy Warhol? Belum pernah dengar ya. Ada yang pernah nonton film MIB 3 MIB? Belum, Pak. Belum ya, nanti nonton ya. Okay. Nanti nonton film MIB yang ketiga, yang si agen J, agen yang agen yang kulit hitam itu, kemudian time jumping, dia kembali ke masa lalu untuk melihat kondisi saat itu seperti apa gitu ya, untuk biar tahu dia itu gimana gitu. Nah, kemudian itu digambarkan Andy Warhol itu adalah seorang alien. Dia seorang alien dan dia anggota MIB gitu. Dia adalah anggota MIB hal ini. Nah, kenapa demikian? Karena dianggap dia sangat jenius kan. Wong dia itu makan hamburger saja
makan hamburger di TV, dia menyewa semua stasiun TV di Amerika, kemudian dia makanya bisa menjadi orang yang sangat terkenal gitu. Kenapa? Semua sudah melihat dia, semua orang sudah menyepakati dia kalau dia itu gitu, sesimpel itu. Nah, akhirnya semua karya dari Warhol atau Andy Warhol bisa jualan, bisa jadi dijual. Bahkan Warhol itu membuatkan Brillo. Ini Brillo ini adalah kotak sabun, ya, kotak sabun cuci untuk mencuci. Nah, namanya Brillo. Nah, Warhol mencontoh aja, dibikin aja ini dari kayu, kemudian dibikin persis plug Brillo box macam ini. Ini bisa laku luar biasa. Kenapa kok Brillo? Karena Brillo itu sudah dikenal masyarakat. Ditambah Warholnya lebih dikenal masyarakat. Akhirnya mereka berdua sama-sama terkenal. Nah, itulah orang-orang yang memahami bahwa seni adalah kajian sosial, maka orang tersebut bisa terkenal kalau orang itu bisa memanfaatkannya dengan baik. Gitu ya. Sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, sekarang kalau yang ditanyakan, saya sekarang ganti tanya. Apakah wayang yang kita mainkan disebut seni? Ya, yang maksudnya seni art, ya, seni. Ketika wayang itu ditaruh di barat, ada yang bisa menjawab? Ayo, yang belum jawab silakan. Daripada nggak dapat nilai, ayo sambil dipikir. Apakah wayang itu di fenomena barat? Tidak ada yang menjawab? Seni, Pak. Oh, dianggap seni di barat. Kenapa? Siapa? Soalnya itu, Pak, wayang sudah dinyatakan oleh lembaga kesenian dari Indonesia. Iya, ini siapa tadi? Nia ya, Nia. Pertanyaannya Nia, ketika wayang itu dibawa ke barat, kira-kira wayang itu masuknya museum antropologi atau ke museum seni rupa? Antropologi? Iya, lebih sering ke antropologi. Ya, antropologi itu berarti seninya itu seni kebudayaan. Seninya itu ke seni etnis, seni kebudayaan. Jadi wayang ini nggak akan mungkin masuk ke dalam galeri di barat. Misalkan di MoMA itu tidak, kecuali wayang itu sudah dalam bentuk lukisan ya. Karya-karya Heridono, karya-karya Eko Nugroho itu kan banyak meniru bentuk wayang, tapi juga bukan wayang asli gitu. Ya, jadi sebenarnya yang kita anggap di sini seni itu belum tentu dianggap di sana seni. Yang dianggap di sana seni belum tentu dianggap di sini seni. Tapi masalahnya kalau di sana itu menganggap itu seni, kita itu sok-sok pengen tiru-tiru itu loh. Ya kan? Kita itu sok pengen tiru-tiru mereka. Mereka rambutnya kuning, pirang. Ya apik kulitnya mereka putih kok. Tulung ya kan. Kulit kalian itu hitam, sawo matang, pesek lagi kalian itu. Terus rambut pirang-pirang, ngono ki ben opo jal. Itu kan standar seninya mereka, standar seninya orang barat. Ya kan? Ras kita itu ras Mongoloid. Ras Melayu Indonesia. Rasnya orang-orang yang rambutnya pirang itu ras-ras orang Semit. Ras pirang rambutnya coklat itu ras Semit, setahu saya. Jadi tidak usahlah kemudian ikut-ikutan, karena bagi mereka itu mungkin sekali bukan seni, malah kayak anak pang yang di jalanan itu loh, yang nggak teratur itu loh, kelihatan seperti itu. Ya. Jadi
Terus kemudian ya, kalau di barat itu kan cenderung laki-laki itu lebih rapi, lebih tertutup, kemudian perempuan itu lebih terbuka ya. Nah, kalau kita itu apa namanya, orang timur ya nggak boleh berpikir seperti itu. Bagi mereka itu seni, tapi bagi kami seni itu yang yang laki-laki ya tertutup, yang perempuan yang tertutup, santun dan lain sebagainya. Itu budaya timur. Jadi sebisa mungkin Anda harus mengikuti budaya kita. Nanti kritik pun ya, Anda mengkritik pun tidak boleh menggunakan kata-kata yang terlalu pedas, karena budaya di Indonesia itu bukan budaya ngeritik. Yang penting itu kritiknya diterima. Ya, misalkan saya ngeritik Nia, maaf ya, bukan misalkan Nia itu orangnya sombong. Misalkan Nia itu orangnya sombong, Nia itu sukanya itu egois gitu. Kira-kira Nia marah? Marah. Tapi halus. Nia itu orangnya memang lebih condong individualistis. Meskipun demikian, Nia tetap anak yang baik, dia tetap rajin, misalkan gitu. Kira-kira Nia masih menerima. Jadi yang penting itu kritik itu diterima, ya. Bukan kepuasan kita saat misuh gitu, bukan. Ya, kalau kita puas itu namanya bukan mengkritik. Gitu ya. Jadi jangan mengedepankan egois kita. Lebih kedepankanlah kira menerima apa tidak. Itu esensi kritik sebenarnya di situ. Ya, jadi kalau Anda mau mengkritik orang, Carsita mau mengkritik pacarnya, jangan dikritik kowe enak, wis merongos elek, tak pacari gitu. Jangan ngomong kayak gitu, Carsita. Ngomongnya gini, yo kamu memang nggak cantik-cantik banget kayak Luna Maya, tapi kamu tuh paling cantik di hati aku. Wah, gitu ya. Itu ngeritik biar apa? Biar pacar kamu itu mau make upan. Mbok yo kalau make upan gitu. Nah, kalau saya kebalik malahan. Istri saya itu saya nggak suka kalau istri saya tuh make upan gitu. Jadi kalau istri saya make upan pasti saya suruh hapus. Karena entah kenapa image saya orang yang make upan itu adalah perempuan yang orang sinden, itu pajang untuk banyak orang, itu make upan. Kemudian orang dangdut, penyanyi dangdut itu make upan. Pokoknya orang kalau mau dilihat banyak orang aja itu make upan gitu. Makanya saya nggak suka kalau istri saya itu make upan. Jadi nggak boleh make upan gitu. Karena selera orang masing-masing. Ya, kira-kira seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya langsung melakukan presensi. Jadi setiap hari saya sekarang akan melakukan Saudara silakan untuk menyalakan video dan audionya. Tadi saya tidak perlu mengatakan hadir ya. Saya absen dulu yang tadi menjawab. Regita, Trisanti, Agnes, Carsita, Nabila, Rizal, Sofiana, Alvin, Putri, Arti Dewi, dan Mia Prawista. Yang lain saya presensi hari ini Ayu Rahma Fajaria. Hadir, Pak. Ayu Rahma hadir. Hadir, Pak. Profik hadir, Pak. Reza Mukti Hadir, Pak. Jimmy Supena Hadir, Pak. Alia Zahwa Hadir, Pak. Hadir. ya. Gagas Prakoso Hadir, Pak. Miftahuddin Muhammad Hadir, Pak. Siti Muslihah Hadir, Pak. Paradila Hadir, Pak. Meriska Silvia Meriska ada hadir. Ridho Hadir, Pak. Hadir, Pak. hadir Meriska ya. hadir. Meriska hadir ya, baik. Ridho Hadir, Pak. Alif Bimantara Hadir, Pak. Lutfi Maulana Hadir, Pak. Rahmatia Aini Hadir, Pak. Ernard Noning Tias
Hadir, Pak. Alfiana Rembulan Rahma. Hadir. Siti Amrina. Hadir, Pak. Hadir. Nila Setianingsih. Hadir, Pak. Berarti hadir semuanya. Sudah semua ya? Baik, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi. Nanti silakan bisa mengakses Elena untuk melihat hari ini pertemuannya rekaman pertemuan hari ini ya. Saya akhiri dulu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.